Rusia makin berkibar, strategi perang AS dan Inggris gagal total, kini salahkan Ukraina. Violence sought to shake the capital's very foundation. We come together as one nation, under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. As we look ahead in our uniquely American way, restless, bold, optimistic, and set our sights on the nation we know we can be and we must be. I thank my predecessors of both parties. Amerika Serikat dan Inggris terlihat mulai kewalahan dengan kegigihan Rusia melakukan invasi Ukraina. Sampai-sampai Joe Biden kini mengulangi lagi kalimatnya yang mengatakan bahwa ia sudah memperkirakan Rusia akan masuk atau menginvasi Ukraina. Namun, keterangan itu malah tidak didengarkan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Jika AS seperti menayangkan keputusan lambat Ukraina, Inggris punya masalah tersendiri. Usaha mereka memberikan bantuan kepada Ukraina dinilai tidak memperkirakan jangka panjang. Bahkan, dengan cara yang dijalani Inggris saat ini bisa dikatakan gagal dengan strateginya dan tidak ada ketegasan. Dalam laporan The Guardian, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak mau mendengar peringatan invasi Rusia menurut Presiden AS Joe Biden. Dan juga resepsi penggalangan dana di Los Angeles pada hari Jumat, Biden mengatakan tidak ada keraguan Vladimir Putin berencana untuk masuk. Tidak ada hal seperti ini yang terjadi sejak Perang Dunia II, katanya. Tetapi dia tahu, kami memiliki data untuk memprediksi Rusia akan masuk keluar dari perbatasan. Tidak diragukan lagi dan Zelensky tidak mau mendengarnya. Biden juga berbicara tentang pekerjaannya untuk menggalang dan juga memperkuat dukungan untuk Ukraina saat perang berlanjut ke bulan keempat. Namun terlepas dari dukungan berkelanjutan Barat untuk Ukraina dan juga Zelensky, seorang mantan kepala tentara Inggris menuduh para pemimpin Ukraina memiliki strategi jangka panjang dalam konflik itu. Jenderal Lord Richard juga mengatakan pemerintah Inggris juga telah mengadopsi strategi. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya dan gagal menunjukkan ketegasan. Menulis di Daily Telegraph, dia berkata, ada paling banter apa yang bisa disebut strategi incremental dengan sekali lagi tidak ada sinkronisasi awal dan tegas dari tujuan, cara, dan sarana. Ini adalah mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Strategi dengan kata lain tidak benar-benar strategi sama sekali. Masih ada sedikit gagasan di London, di Washington, atau di tempat lain. Bagaimana kami ingin perang berjalan atau Rusia seperti apa yang ingin kami bentuk terutama pada masalah hubungan jangka panjang yang vital dengan China. Dia juga mengatakan, para pemimpin juga harus mempertimbangkan jika ada kesempatan untuk membujuk Rusia yang lemah untuk bersekutu dengan Barat daripada ditarik ke dalam pengaruh China. Inggris juga tetap menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan juga militer terkemuka di dunia, bahkan jika itu adalah kekuatan strategi regional akhir-akhir ini. Strategi adalah tentang pilihan dan juga semakin banyak pilihan yang untuk menyeimbangkan tujuan, cara, dan juga sarana ketika mengejar kepentingan nasional. Semakin banyak informasi yang mereka butuhkan. Hal itu terjadi ketika Zelensky mengatakan pada hari Sabtu bahwa Ukraina berada di jalur untuk memenangkan perang yang sengit dengan Rusia karena pertempuran menjadi fokus pada kota utama di timur, di mana pasukan Rusia juga telah berusaha untuk merebut Severodonetsk di kemajuan timur, mengubahnya menjadi salah satu pertempuran yang paling berdarah dalam konflik hingga saat ini. Kami pasti akan menang dalam perang yang telah dimulai Rusia ini. Di medan perang di Ukraina, aturan masa depan dunia sedang diputuskan, tetapi tidak ada pasukan pihak yang sejauh ini mampu mencuri piawai dan juga pawai meskipun terjadi pertempuran jalanan yang ganas yang telah membuat sebagian besar kota menjadi puing-puing, kata kantor berita Reuters. Di mana Kementerian Pertahanan Inggris juga mengatakan pada hari Sabtu bahwa pasukan Rusia belum membuat kemajuan ke selatan kota pada hari Jumat, di mana pertempuran sengit dari jalanan ke jalanan juga sedang berlangsung dan kedua belah pihak kemungkinan besar menderita banyak korban, kata kementerian itu dalam pembaruan intelijen yang diposting di Twitter. Berbicara pada acara dialog Shangri-La dari sebuah lokasi rahasia di Kiev, Presiden Zelensky mengatakan sangat penting agar negara-negara mengirimkan bantuan yang tidak berhenti. Jika karena blokade Rusia kami tidak dapat mengekspor bahan makanan kami, dunia akan menghadapi krisis pangan yang akut dan parah serta kelaparan di banyak negara di Asia dan juga Afrika. Dia juga mengatakan bahwa Rusia memblokir pelabuhan di Laut Hitam dan juga Laut Azov, mencegah Ukraina mengekspor makanan ke seluruh dunia. Hal ini terjadi ketika Gubernur Luhansk Serhiy Haidai mengatakan Rusia menguasai sebagian besar kota setelah berhari-hari bergerak maju dan mundur perlahan oleh kedua belah pihak dalam konflik yang menurut seorang pejabat militer Ukraina telah menjadi perang artileri.
Sementara itu, Wali Kota Mariupol mengatakan sistem sanitasi rusak dan juga mayat membusuk di jalan-jalan kota selatan yang diluncurkan oleh pemboman Rusia. Kantor Kejaksaan Ukraina mengatakan di Telegram bahwa setidaknya 287 anak telah tewas dalam perang sejauh ini, setelah mengatakan telah mengetahui tentang kematian 24 anak lagi di Mariupol. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyalahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sehingga serangan Rusia ke Ukraina bisa terjadi. Biden menegaskan Zelensky tak mau mendengar informasi yang sudah dikumpulkan AS bahwa Rusia akan melakukan serangan ke Ukraina. Hal itu diungkapkan oleh Biden di sela-sela acara pengumpulan dana Partai Demokrat di Los Angeles pada Jumat. Yang saat ini tidak pernah terjadi sejak Perang Dunia II. Saya tahu banyak orang yang mengira saya berlebihan, tapi saya tahu kami memiliki data yang bisa dipercaya. Tak keraguan tentang hal itu dan Zelensky tak mau mendengarkannya, kami sangat memperingatkan. Meski Zelensky sadar ini juga telah menginspirasi banyak orang akan kepemimpinannya selama perang, tetapi persiapannya juga menghadapi invasi tetap menjadi kontroversi. AS juga telah mengungkapkan kecurigaannya sejak adanya pengumpulan pasukan Rusia di perbatasan Ukraina, di mana pemerintahan Biden berulang kali mengungkapkan kekhawatirannya akan serangan Rusia ke Ukraina. Ia juga saat itu menegaskan bahwa invasi Rusia di Ukraina sangat mungkin terjadi. Namun ketika itu Zelensky sempat berusaha meredam laporan terkait dengan kemungkinan serangan Rusia karena khawatir meresahkan ekonomi Ukraina yang rapuh. Zelensky pun ketika itu meminta agar rumor mengenai penyerangan Rusia ke Ukraina dihentikan agar tak membuat ketakutan di negaranya. Namun ternyata perkiraan Zelensky salah karena Presiden Rusia Vladimir Putin benar-benar memerintahkan penyerangan ke Ukraina pada 24 Februari. Hingga sudah melebihi 100 hari tanda-tanda invasi Rusia ke Ukraina untuk berakhir belum juga terlihat. Rusia saat ini dilaporkan memfokuskan penyerangan ke Ukraina Timur setelah memutuskan mundur dari Kiev karena gagal menguasai ibu kota Ukraina itu.